Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aerodinamika. Namun kali ini adalah suatu mobil yang istimewa, mobil line up paling tingginya untuk sekarang ini, yaitu dari brand Porsche 911 GT3 RS. Yap, kali ini gue akan melanjutkan pembahasan mengenai Porsche. Setelah video sebelumnya gue sudah membahas tentang Porsche 911 GT3, tentang bagaimana aerodinamika bekerja di sana. So kalian bisa cek videonya di link description atau di video di playlist gue yang waktu itu, yang dulu. Di sana gue sudah membahas tentang Porsche 911 GT3, tapi yang bukan non RS ya, yang versi yang biasanya. Namun kali ini adalah versi yang RS, versi yang paling track ready atau versi yang paling siap untuk masuk ke track, dan merupakan 911 GT3 yang paling yang paling mempunyai teknologi aerodinamika yang paling canggih di sini. So di sini gue akan membahas mobilnya, namun seperti biasa gue akan bahas dulu tentang mobil ini, tentang spesifikasi mobil ini. So Porsche 911 GT3 RS dengan kode 992 itu adalah kode body Porsche ini, generasi ke-7. Dan ini adalah Porsche yang paling tinggi line up-nya yang bisa dibeli sekarang ini. Karena yang Porsche 911 GT2-nya masih belum ada, mungkin masih dalam tahap pengembangan. Namun ini adalah Porsche 911 GT3 RS, yaitu Porsche 911 yang paling track ready dan yang paling siap untuk dimasukkan ke dalam track balap. So ini adalah mobilnya. Ya, ini adalah mobilnya akan gue bahas kali ini. Sementara itu sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan masuk ke spesifikasinya. Porsche 911 GT3 RS ini mempunyai mesin yang cukup ikonik ya. Mesin yang sudah sangat lama digunakan oleh Porsche, yaitu mesin flat six 4000 cc F6 itu adalah flat six, jadi mesinnya adalah boxer. Jadi dia mesinnya bukan V ya, tapi lebih ke rata dengan lantai. Flat six naturally aspirated NA non turbo. Jadi ini adalah Porsche yang paling ikonik mesinnya, karena dia non turbo dan yang paling mempunyai karakteristik sangat mirip dengan mobil aslinya Porsche, yaitu dengan mobil tanpa turbo, dengan memiliki gearbox 6 speed gearbox otomatis PDK ini adalah bahasa Jerman yang artinya adalah Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Doppelkupplungsgetriebe ini adalah Porsche PDK ini adalah, dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepatnya adalah dual kopling ganda ya. Maksudnya dual kopling ganda itu adalah kopling khas untuk mobil balap, seperti itu, kurang lebih seperti itu dalam bahasa kasarnya, seperti itu ya. Dual kopling ganda PDK, Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Nah, dia menghasilkan power output yang cukup bertenaga, yaitu 525 HP dan 465 Nm, dengan akselerasi 0 sampai 100-nya dalam 3,2 detik, dan ini sangat-sangat kencang, dengan top speed-nya yaitu di 296 km per jam. Dengan kenapa gue cantumkan di sini downforce? Ya, kali ini adalah Porsche yang paling memiliki teknologi aerodinamika yang sangat-sangat terkini, yang sangat-sangat terbaru, dan dia sangat mirip dengan miliknya F1. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini sekilas fotonya ya. Di sini dia adalah DRS, Drag Resolution System, yang sama persis digunakan oleh F1. Nah, DRS ini dia pertama kalinya digunakan oleh Porsche, dan pertama kalinya digunakan di brand-brand mobil line up mass line up ya, mass production atau mobil massa lainnya. Dan ini sangat-sangat
menarik untuk kita bahas. Kenapa gue cantumkan di sini? Ini sangat berpengaruh kepada aerodinamika dan dia akan menambah downforce sekitar 88 pounds atau sekitar 40 kg di kurang lebih salah satunya adalah di belakang ini di DRS seperti itu. So kita akan masuk pembahasannya mengenai Porsche 911 GT3 RS dengan kode bodi 992. Ini adalah bodinya dan ya cukup sangat menarik ya untuk kita bahas. Dan inilah dia Porsche 911 GT3 RS aerodinamikanya dengan kode bodi 992. Oke, kita akan masuk pembahasannya mengenai aerodinamika yang bekerja pada mobil Porsche 911 GT3 RS ini dengan kode bodi 992. So, ini gue sudah menyiapkan fotonya. Dan seperti biasa, di video pertama ini gue akan membahas bagaimana aerodinamika bekerja pada mobil 911 GT3 RS ini pada bagian depan. Yang untuk part pertama ini, dan yang part kedua di next episode gue akan melanjutkan pembahasannya untuk part mobil pada bagian belakang dan detail dari mobil ini, dan itu akan disampaikan di video selanjutnya di part kedua. So kita akan masuk pembahasannya mengenai Porsche 911 GT3 RS ini. Ini adalah bagian depannya, bentuk di bagian depannya. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah Porsche 911 GT3 biasa yang belum menggendong nama emblem RS. Ini sudah gue bahas di video-video lalu, di beberapa video lalu sudah gue bahas bagaimana aerodinamikanya. Dan ini adalah Porsche 911 GT3 yang biasa. Ketika model itu di-convert menjadi GT3 RS, ada banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Porsche, baik dari segi desain dan juga sekaligus aerodinamikanya. So di bagian depan sini mungkin kalian bisa lihat bentuk bagian bawah sini itu sangat mirip dengan sama malah dengan 911 GT3 biasa. Namun kalau kita masuk ke bagian depannya, ke bagian atas mobil, di bagian hoodnya atau kap mesinnya, di bagian sini dia ada tambahan lubang exit radiator lebih tepatnya. Itu merupakan lubang buangan yang disematkan di 911 GT3 RS ini terbaru. Dan kalau kita masuk ke perspektifnya di sini, dia terdapat seperti kisi-kisi winglet ya, winglet yang disematkan di depan roda depan, di bumper depan, maksudnya seperti itu. Dan kita lihat lagi ke atas ini, dia terdapat lubang outlet juga terdapat di atas bumper, di atas roda depan, dan dia akan mengalirkan udara airflow keluar dari lingkar roda seperti itu. Dan kalau kita lihat di sampingnya di sini, di 911 GT3 RS dia tidak terdapat lubang ini. Kalau kita lihat bagian sampingnya ya, dia tidak terdapat lubang itu. Dan itu sama seperti dengan Porsche 911 Turbo. Dia terdapat air intake atau lubang udara yang untuk mensuplai airflow ke bagian dalam mesin. Dan kalau kita bagian sampingnya lagi di sini, di ban belakang, di depan, di belakang ban depan terdapat seperti kisi-kisi outlet juga, sama seperti di sini. Dia akan membuang juga airflow udara yang keluar dari sini, keluar dari lingkar roda seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya banyak sekali perubahannya, nanti itu akan gue bahas di part 2. So kita akan masuk pembahasannya dulu untuk bagian depan dulu, dan juga perspektif depan dan juga sampingnya. So pada bagian depan sini yang disamakan oleh 911 Porsche, yaitu hanya pada bagian depan sini. Sisanya berubah. Dan airflow itu pada bagian depan sini, pada bagian depan 911 GT3 ini, dia terdapat lubang udara di sini. Oh iya, mengingat sebelum masuk lebih jauh,
Porsche 911 ini, Porsche adalah mobil yang mengusung mesin yang berada di bagian belakang sini. Jadi dia berada di sangat-sangat belakang atau rear engine mobil, dan dia merupakan mobil sport coupe 2 pintu yang merupakan titik letak kokpitnya berada di sangat ke tengah mobil ini. Jadi dia memiliki kokpit itu berada di bagian tengah, pas di bagian tengah mobil. Jadi depannya dia merupakan untuk bagian, kalau dulu di 911 biasa dia tempat untuk bagian menyimpan barang atau bagasi trunk. Tapi untuk sekarang ini sepertinya sudah tidak ada bagasi pada bagian depan, karena di bagian depan sini terdapat lubang outlet radiator ya, outlet radiator. Jadi dia akan membuang angin. Jadi mesinnya berada di bagian belakang sini, dan depannya juga terdapat seperti mekanikal atau apapun di bagian depan. Jadi bukan lagi bagasi di sana. Kalau kita masuk ke depan lagi di sini, jadi di depan sini dia terdapat lubang udara. Lubang udara ini akan langsung airflow-kan udara bersih atau udara langsung dari depan masuk ke dalam bagian mobil di sini. Nah, di bagian sini juga dia terdapat lubang udara untuk mengalirkan udara tersebut masuk ke bagian roda mobil di situ. Jadi udara akan masuk ke sini. Akan masuk ke sana, dan dia akan masuk ke bagian lingkar roda tersebut di sini. Ataupun masuk ke bagian lingkar roda ya. Dan untuk di airflow lubang di sini, dia diindikasikan untuk mensuplai udara untuk pendinginan radiator ataupun ke bagian AC di sini. Jadi dia akan mendirect menerima udara langsung dari depan di sana. Dan kalau kita masuk ke atasnya, dia terdapat dia terdapat desain yang berbentuk datar seperti ini. Nah, dia akan memberikan airflow tersebut naik ke atas mobil ataupun ke samping mobil di sini. Seperti itu. Jadi airflow-nya akan terpecah di sana, dan ketika yang dinaik ke atas mobil, dia akan masuk ke hood ke atas mobil, dan dia akan naik ke atas kaca mobil di sana. Nah, untuk bagian di sini dia terdapat part design ya. Di sini dia akan masuk ke kisi-kisi di sini, dan di dalam kisi-kisi tersebut sepertinya terdapat penahan atau struktur ya di sini, dan dia akan memberikan airflow tersebut lebih rapi ke luar roda di sini. Jadi mengurangi turbulensi yang ada di bagian depan sini. Jadi dia akan membuang airflow ke bagian roda depan dan akan mengurangi turbulensi di bagian roda di sini. Nah, untuk ke bagian atasnya, dia terdapat di sini lubang udara juga yang seperti tadi gue bilang. Dia akan membuang airflow udara dari lingkar roda di sini, akan dibuang di sini. Jadi sifat airflow yang keluar dari sini, dia lebih tepatnya adalah turbulensi vortex sana ya, karena dia menerima airflow tekanan tinggi di atas sana, karena dia akan membuang airflow yang ada di bagian lingkar roda tersebut di situ. Seperti itu. Dan untuk ke bagian hoodnya di sini, sebenarnya di sini akan gue bahas di part detail, namun akan gue sekilas bahas sedikit. Untuk di bagian hood di sini dia terdapat lubang ya. Kalau bisa lihat di sini dia terdapat lubang. Itu merupakan diindikasikan sepertinya lubang pendinginan radiator. Jadi udara buang yang dihasilkan di situ dia terdapat di sini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi airflow yang masuk ke sini
akan dibuang melalui lubang di sini seperti itu. Dan dia terdapat kisi-kisi juga di sini. Salah satu dari desainnya juga, kisi-kisi tersebut, sirip-sirip akan membuang airflow ke bagian kap mesin mobil di sana. Dia akan mengarahkan airflow keluar dari radiator tersebut, akan mengarahkan airflow ke bagian kap mesin di sana. Dan juga akan ke atas mobil di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian atas rodanya di sana. Jadi dia terdapat kisi-kisi di sini. Di sini dia akan menangkap airflow yang ada di bagian lingkar roda depan dan akan dibuang ke bagian roda ke bagian samping mobil di sini. Dan dia bentuknya kurang lebih bentuknya vortex dan turbulensi di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian depannya seperti itu. Dia rata-rata mirip dengan 911 GT3 yang biasa, namun ada beberapa perubahan di bagian kap mesin dan ada juga di lingkar roda seperti itu di sini. Kita akan masuk ke bagian sampingnya. Ke bagian sampingnya di sini 911 GT3 RS seperti tadi gue bilang ada banyak sekali perubahan dengan 911 GT3 biasa. Untuk 911 GT3 RS ini dia pada dasarnya sama dengan 911 GT3 biasa, namun tadi terdapat untuk di bagian depan sini dia terdapat lubang udara, lubang kisi-kisi outlet yang akan membuang airflow dari depan sini mengalirkan ke roda depan, dan dia akan mengurangi turbulensi yang dihasilkan dari velg atau roda depan sini. Dan yang di sini di bagian sini dia mungkin gua akan perlihatkan di sini, dia seperti struktur yang mengambang. Dia terpisah dari mobil dia terpisah dari plat mobil, dan dia akan menerima airflow buangan dari lingkar roda di sini seperti itu. Jadi dia akan dibuang melalui situ dan dia akan mengalir ke bagian sisi mobil di sini, samping mobil. Dan kalau kita lihat di sini, dia terdapat lubang udara intake radiator, itu juga akan menerima airflow dari samping mobil di sini, akan naik ke sini ataupun di sini. Ataupun daya buangan dari kaca mobil, dia pastinya akan terbuang ke samping mobil sini, dia akan masuk juga ke sini. Seperti itu. Dan airflow untuk mobil coupe seperti ini, dia akan pastinya naik ke atas mobil, naik ke atas sini, dan akan naik ke atas mobil dan akan terbuang di sini. Dan kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini terdapat ductile ya, ductile dari desain. Ductile design itu akan juga memberikan extra downforce ke bagian belakang mobil. Di sana akan memberikan naikan udara ke atas mobil, dan itu merupakan ciri khas dari 911 GT3, 911 desain 911 seperti ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di atas ini, ya, ini adalah spoiler atau sayap belakang dari 911 GT3 RS ini, dan dia akan berfungsi sebagai DRS di sini. Untuk lebih tepatnya itu akan gue bahas di next episode di partikel di bagian belakang. Dari sana sangat menarik untuk kita bahas. Seperti itu. So kurang lebih seperti itu untuk pada bagian sampingnya. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di next episode, di mana di sana gue akan membahas detail dan bagian belakang dari mobil Porsche 911 GT3 ini, karena pada bagian belakang sini banyak sekali perubahan dan banyak sekali teknologi aerodinamika yang bisa kita bahas di sana. So thank you guys sudah menonton, and jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue, and see you in the next video.